Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Is Channel. Jangan lupa ya, sebelum menonton video ini, subscribe dulu. Kemudian bisa share, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang tanaman obat atau obat bahan alam. Hari ini topik saya agak berbeda. Ya, coba kita lihat di sini. Manfaat Centella asiatica atau pegagan dalam kosmetik perawatan kulit. Judul ini saya ambil karena tanaman obat sesungguhnya banyak sekali pemanfaatannya untuk pemeliharaan kesehatan, untuk mengobati sakit-sakit tertentu, dan juga untuk perawatan kulit dalam rangka menjaga kecantikan dan keindahan kulit kita. Salah satunya tanaman yang cukup banyak dipakai dalam kosmetika perawatan kulit adalah pegagan ya, atau Centella asiatica. Kita sering mencermati review-review para ahli atau para beauty vlogger yang membahas produk-produk yang mengandung Centella asiatica. Mengapa ya banyak produsen yang tertarik memproduksi skincare atau perawatan kulit yang mengandung Centella asiatica atau pegagan? Kalau kita sebut pegagan, tentu teman-teman sangat sering mendengar karena ini di Indonesia sangat populer. Saya ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai pegagan, informasi yang umum. Nama ilmiah dari pegagan atau Centella asiatica L. urban ini berarti adalah ahli botani yang pertama kali mendeterminasikan tanaman ini di dalam tulisan ilmiahnya. Tanaman ini berupa tanaman liar, teman-teman, banyak tumbuh di ladang, tersebar di seluruh negara tropis. Berupa herba. Kalau di dalam dunia farmasinya itu, kalau kita sebut dengan herba pegagan, adalah seluruh bagian tanaman yang berada di atas tanah. Ini ya definisinya. Kemudian cirinya lagi adalah dia mengandung zat bioaktif asiaticosida tidak kurang dari 0,07%. Ini jadi sebagai identitas ya. Jadi senyawa identitas. Kalau kita sebut dengan herba pegagan, artinya tanaman yang mengandung tidak kurang dari 0,07% asiaticosida, dan yang diambil adalah seluruh bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Menurut literatur di Indonesia, seluruh bagian tanaman pegagan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat. Dan sejak dulu masyarakat Indonesia menggunakan pegagan sebagai obat luka, obat radang kulit, dan juga luka memar. Mungkin inilah semua yang menjadi latar belakang mengapa pegagan itu banyak dipakai untuk perawatan kulit. Nah, karena informasi-informasi ini. Kita coba deh lihat lebih lanjut informasi tentang pegagan ini. Ada saintifikasi khasiatnya. Jadi kalau kita bilang pegagan itu berkhasiat A, B, C, D, itu ada dasarnya, ada dasar sainsnya. Sebagai analgetik dan anti-inflamasi, artinya dapat meredakan rasa sakit dan anti peradangan. Kemudian anti selulit, ya kan? Kita tahu selulit itu permukaan kulit yang tidak rata ya, seperti bergelombang kayak kulit jeruk karena banyak kandungan lemak di bawahnya, dan penyembuhan luka. Bentuk sediaan apa saja yang bisa dibuat mengandung tanaman pegagan ini? Bisa dibuat berupa salep untuk menyembuhkan luka atau menyembuhkan kondisi-kondisi lain pada kulit. Bisa juga berupa krim, berupa lotion atau semacam obat gosok yang cair, berupa gel atau cairan. Kalau disebut cairan mungkin bisa berupa larutan, suspensi, dan juga emulsi. Jadi cukup banyak ya pemakaian pegagan di dalam ini, sediaan-sediaan untuk menjaga, untuk merawat kesehatan kulit kita. Mengapa pegagan bisa beraktivitas farmakologi sebegitu banyak? Karena ada zat bioaktifnya. Zat bioaktifnya apa? Jadi di sini bioaktifnya tuh cukup banyak. Jadi ada 3 kelompok senyawa bioaktif. Yang pertama itu adalah kelompok glikosida triterpenoid. Di sini adalah asiaticosida madecasosida. Ini tadi yang di atas sebelumnya tadi sebagai senyawa identitas. Jadi ini senyawa utamanya. Kemudian triterpenoid berupa asam asiatat, asam madekasat, asam betulat, hidrolotilin, dan lain-lain. Dan satu lagi adalah kelompok flavonoid yaitu quercetin. Ini mungkin ya bahasa
bahasa farmasi ya yang mungkin bagi sebagian kita tidak terlalu familiar. Tapi ini sebagai informasi umum bolehlah saya sampaikan. Senyawa-senyawa ini tadi mempunyai aktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitas farmakologinya sebagai penyembuh luka. Apa hubungannya ya penyembuh luka dengan perawatan kulit? Mungkin suatu saat skincare terutama di wajah, luka entah karena jerawat ya yang pecah atau tergores. Nah, jadi dia mempunyai fungsi di sini sebagai penyembuh luka. Kemudian anti alergi. Kan ada juga kan kulit wajah yang alergi merah-merah dan juga sedikit terasa gatal. Kemudian analgetik atau menghilangkan, meredakan rasa sakit atau perih pada kulit. Kemudian anti inflamasi atau anti radang, misalnya ada wajah yang kemerahan karena radang. Dan anti mikroba. Mungkin pada suatu saat kita terpapar dengan mikroba atau kuman tertentu. Nah, Pegagan mempunyai aktivitas sebagai anti mikroba. Satu lagi nih, meningkatkan kadar kolagen di kulit. Karena dia dapat meningkatkan kadar kolagen di kulit, jadi dia mampu memperkuat jaringan kulit. Karena kita tahu kolagen itu adalah salah satu komponen utama dalam membentuk jaringan kulit kita. Melancarkan peredaran darah ke area luka. Ini ada hubungannya tadi dengan penyembuh luka. Karena dia mampu melancarkan peredaran darah ke area luka, jadi dapat mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Nah, kemudian mengatasi masalah jerawat. Karena punya aktivitas farmakologi menurunkan infeksi, sementara kita tahu kan kalau jerawat yang sudah seperti radang merah itu kan sangat rentan dengan terinfeksi mikroba. Dia dapat menurunkan kemungkinan terinfeksi. Kemudian mengurangi jaringan parut. Kita tahu jerawat itu biasanya meninggalkan bekas. Ada jaringan parut yang menimbulkan bekas yang mungkin tidak nyaman ya untuk dipandang, tidak indah untuk dilihat. Nah, ini dapat membantu mengurangi jaringan parut yang menimbulkan bekas yang tidak kita inginkan ya. Kalau kita lihat di pasaran, di toko-toko kosmetik atau drugstore, sediaan-sediaan apa saja yang bisa mengandung Centella asiatica atau Pegagan ini bisa kita jumpai. Dia berbentuk serum, berbentuk essence, toner, cleanser, obat jerawat dan lain-lain. Ini semua dalam kelompok perawatan kulit ya atau skincare. Kalau teman-teman mempunyai kesempatan untuk melihat atau memilih produk-produk skincare di toko kosmetik atau drugstore atau apotik barangkali ini bisa ditemukan ya yang mengandung Pegagan apa saja merek yang beredar di Indonesia. Kalau kita sudah lihat ada Pegagan di dalam toner, di dalam krim dan lain-lain, lalu kita mungkin bertanya, apa saja sih yang mempengaruhi aktivitas atau khasiat Pegagan dalam satu produk skincare? Tentu pertama sekali kita harus mempertimbangkan keaslian Simplesia. Tadi di slide yang di depan saya sudah menyampaikan bahwa kalau yang namanya Pegagan itu ada senyawa identitasnya. Kalau kita mengidentifikasi Pegagan, berarti senyawa identitas itu mesti haruslah terdeteksi. Itu menandakan keaslian bahwa itu adalah benar Pegagan yang dimaksud. Kemudian formula atau komposisinya. Berapa kadar Centella di dalam satu produk yang kita beli? Apakah memang konsentrasinya atau persentasinya cukup untuk mengatasi keluhan kulit kita? Misalnya kulit kita sedang radang atau sedang berjerawat, apakah produk skincare yang kita beli sudah cukup mengandung Pegagan dalam konsentrasi yang cukup untuk mengatasi keluhan kita? Ini penting. Jadi ada formulanya dan ada komposisinya. Terdiri dari apa saja di dalam satu produk itu? Apakah memang hanya Centella atau adakah tambahan-tambahan yang lain yang dibikin oleh pabrik tersebut? Ini semua akan mempengaruhi khasiat atau efektivitas kerja dari Centella yang kita maksud. Kemudian teknologi. Pada masa sekarang ini kan banyak sekali pabrik-pabrik kosmetik yang mengeluarkan skincare yang sangat baik kualitasnya. Jadi tentu teknologi ini sangat mempengaruhi kualitas skincare yang kita beli, yang kita pergunakan untuk mengatasi keluhan-keluhan atau hanya untuk sekedar merawat kesehatan kulit kita. Dan satu lagi, sensitivitas kulit seseorang.
Kalau teman-teman menonton atau mencermati review-review produk dari seorang beauty vlogger atau apapun lah sebutannya di medsos, kita sering mendengar bahwa ada semacam pernyataan bahwa bisa jadi produk ini cocok buat saya tetapi tidak cocok buat Anda, karena memang itulah yang terjadi. Sensitivitas kulit seseorang itu kan berbeda. Bisa jadi bagi seseorang semua tadi aktivitas Centella itu bekerja baik pada diri seseorang tetapi tidak pada orang yang lain, karena memang sensitivitas kulit seseorang itu berbeda. Teman-teman, inilah kira-kira yang dapat saya sampaikan mengenai Centella. Mengapa Centella itu kerap hadir di dalam produk-produk skincare, karena dia memang mempunyai aktivitas farmakologi yang sangat hebat untuk menjaga, merawat dan memperbaiki kondisi-kondisi kulit pada situasi-situasi tertentu. Jadi saya berharap informasi ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman manakala memang teman-teman sedang mencari atau membutuhkan produk-produk skincare yang cocok bagi teman-teman semua. Harapan saya mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bermanfaat, dapat memberikan semacam panduan pada teman-teman yang sedang membutuhkan skincare pada saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ya sekarang sebelum lupa. Dan jangan lupa like, share, komen. Sampai kita ketemu lagi ya pada video yang lain. Assalamualaikum.